Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Christian Abdullah dari kelas A Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan pengaruh ekspor impor terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Abstraknya, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk perluas tingkat produksi lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Ekspor dan impor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekspor merupakan salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mata uang asing dihasilkan melalui ekspor, yang digunakan untuk membiayai impor, terutama impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi dan menciptakan nilai. Agregasi nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit produktif ekonomi adalah nilai produk domestik bruto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya peningkatan kerja ekspor dan penurunan permintaan impor guna mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan industri keuangan. Perkembangan industri keuangan adalah salah satu faktor penentu penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terus berkembang secara dinamis. Pembangunan menyebabkan berbagai macam produk dan layanan, fitur dan kemudahan akses ke layanan. Banyak ahli berpendapat bahwa perlu pemahaman yang komprehensif sehingga orang bisa sukses dan kompetitif dalam mengelola keuangan mereka. Pemahaman dalam konteks ini didefinisikan sebagai melek finansial. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi, karena pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan mendorong proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan barang dan jasa dihasilkan oleh masyarakat. Menurut teori klasik Adam Smith, ada dua faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan PDB dan pertumbuhan penduduk. Ini adalah nilai ekspor Indonesia pada November 2021 mencapai 22,84 miliar US dollar atau naik sekitar 3,69% dibanding ekspor November 2021. Dibanding November 2020, nilai ekspor naik sebesar 49,70%. Dan begitupun nilai impor Indonesia November 2021 mencapai 19,33 miliar US dollar, naik sebesar 18,62% dibanding Oktober 2021 atau naik 52,62% dibandingkan November 2020. Itu kita masuk kepada pembahasan materi pertama, yaitu pengaruh ekspor impor terhadap pertumbuhan negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan meningkatnya variabel ekspor, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Ekspor akan meningkat permintaan barang dan jasa dalam negeri, dan tingginya permintaan barang dan jasa dalam negeri akan menyebabkan peningkatan produktivitas dalam negeri, yang tentunya akan menyebabkan peningkatan lapangan kerja yang tersedia. Semakin banyak sumber daya manusia yang dihasilkan, maka semakin banyak pula output yang dihasilkan. Peningkatan output berupa barang dan jasa menjadi penyebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di sisi lain, impor akan menurunkan permintaan domestik. Menurunnya permintaan masyarakat akan menurunkan tingkat produktivitas domestik dan mengurangi jumlah lapangan kerja yang tersedia. Ekspor memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai motor penggerak perekonomian. Ekspor menghasilkan devisa yang kemudian digunakan untuk membiayai impor dan pembangunan sektor ekonomi. Secara teori, jika variabel lain tidak berubah, jika ekspor meningkat, maka pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga akan meningkat. Jika ekspor menurun, maka pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga akan menurun. Namun berbeda dengan impor.
Jika impor meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Dan jika impor menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Jika impor meningkat melebihi ekspor, maka terjadi defisit neraca perdagangan, sehingga dana untuk membiayai proses produksi habis, sehingga berdampak pada menurunnya volume produksi. Selanjutnya yaitu pengaruh ekspor terhadap harga. Harga merupakan salah satu faktor terpenting dalam situasi persaingan dalam perdagangan internasional, yang secara langsung mempengaruhi penjualan ekspor dan profitabilitas perusahaan. Harga juga merupakan elemen yang paling fleksibel dalam bauran pemasaran dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Banyak peneliti sepakat bahwa harga adalah cara termudah dan tercepat untuk meningkatkan daya saing. Harga adalah senjata kompetitif utama. Negara-negara yang menerapkan inovasi pada aktivitas penetapan harga secara signifikan lebih baik daripada persaingan mereka. Inovasi dalam penetapan harga mungkin merupakan sumber keunggulan kompetitif perusahaan yang paling kuat. Namun, karena ketidakpastian yang terkait dengan dinamika lingkungan saat ini, keputusan penetapan harga bisa menjadi rumit. Saat ini strategi penetapan harga tradisional berubah sangat cepat. Terkadang berkembang menjadi kebijakan penetapan harga yang dinamis dan kompleks yang dirancang untuk menanggapi lingkungan dan persaingan baru. Hal ini terutama berlaku untuk harga ekspor yang menghadapi faktor lingkungan tambahan. Menetapkan harga ekspor yang sangat tepat penting untuk kinerja ekonomi suatu negara, karena kompleksitas dan banyaknya faktor yang mempengaruhi persyaratannya juga sangat tinggi. Yang ketiga yaitu keterkaitan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan ekspor meningkat, ini dalam jangka panjang menaikkan PDB, mengingat bahwa impor adalah fungsi dari pendapatan. Ini menimbulkan impor. Dengan demikian, meningkatnya ekspor akan kepentingan utama karena pasar domestik yang terbatas menjadi jenuh setelah beberapa periode waktu terkait peningkatan ekspor. Pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong peningkatan ekspor. Mendorong ekspor melalui berbagai alat langsung dan tidak langsung, seperti potongan pajak ekspor, kredit ekspor, ekspor preferensial, dan distribusi valuta asing. Pada tahap awal, kebijakan dislokasi dan ketidakseimbangan harga di pasar tentu dihilangkan. Mengejar kebijakan promosi ekspor melalui insentif ekspor, khususnya devaluasi, karena pengurangan permintaan domestik dengan mengendalikan upah real, mempromosikan ekspor dan memperluas permintaan luar negeri, terutama di negara-negara Arab, karena kenaikan harga minyak ekspor yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, penurunan upah real dan depresiasi skala besar telah menyebabkan penurunan daya beli, tetapi mereka membantu meningkatkan daya saing negara dalam perdagangan internasional. Dibandingkan dengan perusahaan lokal, perusahaan induk asing lebih cenderung mengekspor lebih dari 9,8%. Tidak mengherankan, pengalaman ekspor masa lalu sangat penting untuk menjelaskan kemungkinan perilaku ekspor saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, fokus pengembangan ekspor adalah dilakukan melalui 3 strategi. Yang pertama, strategi mengurangi ketergantungan pada pasar tujuan ekspor negara tertentu dengan membuka pasar tujuan ekspor baru dan potensial lainnya. Dengan kata lain, mengembangkan pasar ekspor di Amerika Latin, Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Strategi kedua adalah diversifikasi produk ekspor dengan meningkatkan kontribusi ekspor komoditas selain 10 produk utama dengan total ekspor non-migas. Strategi terakhir adalah meningkatkan citra negara di pasar internasional. Kegiatan dan peristiwa internasional akan mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui dampak ekspor
impor, dan pada akhirnya permintaan publik. Tingkat produktivitas, kesempatan kerja, dan output nasional. Semakin tinggi output yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekspor, impor, dan nilai tukar merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Langkah-langkah mendorong peningkatan ekspor. Langkah-langkah tersebut adalah penyederhanaan sistem manajemen ekspor. Yang kedua, peningkatan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana jalan, dan ketenaga listrikan. Yang keempat yaitu stabilitas nilai tukar, dan yang kelima, perbaikan masalah ketenaga kerjaan. Kesimpulan dari penyampaian ini adalah, hasil ini menunjukkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor harus ditingkatkan. Ada banyak cara untuk meningkatkan kinerja ekspor. Salah satunya memperbaiki sistem manajemen ekspor, meningkatkan penelitian dan pengembangan produk Indonesia, memperbaiki infrastruktur dan menstabilkan nilai tukar dan memperluas pasar non-tradisional. Namun, perbaikan struktur ekspor bagi negara berkembang yang ekspor utamanya masih dalam bentuk bahan mentah sangat diperlukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.